itu kepala kaum asal sudah dipecah, pecah balik lagi, dipecah, mati, kececeran kepalanya, balik lagi seperti semula, terus begitu terus. Walayaf turu, dan tidak berhenti-berhenti, siksaannya begitu terus, gak berhenti-berhenti. Walayaf turu anhum min dalik, walayaf turu anhum min dalika syai'un, gak ada berhenti-berhentinya sedikit pun. Kemudian Nabi bertanya, faqala ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, maka malaikat Jibril menjawab, haula illadzina tatathaqalu ru'usuhum anis salat, itulah mereka yang malas kalau mau sholat, kepalanya mau sujud saja berat sekali. Orang mau sholat males-malesan, siksaannya apa? Pecahkan kepalanya. Ini males, males itu berarti masih mengerjakan sholat, males. Tapi memang orang yang males sholat itu saja sudah jelek. Ciri-cirinya orang munafik itu bahkan mereka kalau qamu ila sholati, mau mendirikan sholat, qamu kusala, mereka dengan malas-malasan. Ciri-ciri orang munafik itu kalau mau sholat, sholatnya malas-malasan, berat gitu, kayak berat gitu. Capek kali, udah azan lagi mau ke masjid, berat kali ya. Hah? Barulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah bersyukur kepada Allah dengan mengucap lafaz alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan melaksanakan agenda rutin kita malam Rabu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan hadis tentang Mi'raj, Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Terdiri Mi'raj. Summa ata ala qaumin, kemudian Nabi berjumpa ala qaumin turdakhu ru'usuhum, diperlihatkan Nabi kepada kaum yang kepalanya dilempari batu. Turdakhu ru'usuhum kullama rudihat, setiap kali dipecah kepalanya, adat kama kanat, kembali seperti semula. Itu kepala kaum asal sudah dipecah, pecah balik lagi, dipecah,
mati, kececeran kepalanya, balik lagi seperti semula. Terus begitu terus. Walayaf turu dan tidak berhenti-berhenti. Siksaannya begitu terus, gak berhenti-berhenti. Walayaf turu anhum min dalik. Walayaf turu anhum min dalika syai'un. Gak ada berhenti-berhentinya sedikit pun. Kemudian Nabi bertanya, faqala ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, maka malaikat Jibril menjawab, haula illadzina tatathaqalu ru'usuhum anis salat. Itulah mereka yang malas kalau mau sholat. Kepalanya mau sujud saja berat sekali. Orang mau sholat males-malesan, siksaannya apa? Pecahkan kepalanya. Ini males. Males itu berarti masih mengerjakan sholat. Males. Tapi memang orang yang males sholat itu saja sudah jelek. Ciri-cirinya orang munafik itu bahkan mereka kalau qamu ila sholati, mau mendirikan sholat, qamu kusala, mereka dengan malas-malasan. Ciri-ciri orang munafik itu kalau mau sholat, sholatnya malas-malasan, berat gitu, kayak berat gitu. Capek kali, udah azan lagi mau ke masjid, berat kali ya. Barulah nyampe rumah udah azan, nanti apa gitu. Ini orang malas saja siksaannya sudah begini, apalagi yang tidak mengerjakan sholat. Bayangna tatathaqalu ru'usuhum anis sholat, merasa berat kepalanya kalau dipakai sholat. Anis sholati al maktubah, dari sholat-sholat yang diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu. Makanya kalau kita mau sholat kok berat, paksa. Sudah pernah saya kasih doanya, Allahumma paksa. Ini untuk ibadah apa saja, kalau baca doa ini insya Allah lewat itu setan-setan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma paksa. Insya Allah lewat setan kayak mana pun. Allahumma paksain. Ya. Ditambahi Raja Husin, Allahumma paksain. Sah ya. Ijazahnya dari Raja Husin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma paksain. Luar biasa Raja Husin. Karena kalau kita nuruti nafsu itu malas untuk beribadah. Nafsu itu ngajak enak-enakan. Nafsu itu ngajak malas-malasan. Bagaimana badan supaya enak? Ya kalau capek ya istirahat. Kalau ngantuk ya tidur. Subuh-subuh itu badan kalau ngantuk apa? Dipakai sholat kan berat. Enak mana tidur sama sholat? Tidur pastinya. Tapi karena ada doa dari Raja Husain tadi, Allahumma paksain, maka amalkan. Insyaallah setannya akan minggir. Paksa. Setiap ibadah kalau kita mau nuruti nafsu kita, diri kita, tidak akan ada yang terlaksana. Mau sholat aja kalau nggak dipaksa, masya Allah berat sekali. Ya, ibadah apapun bentuknya, paksa. Maka kata Muhammad Al-Busiri, wan nafsu katifli in tuhmilhu sabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu kayak anak kecil. Kalau nafsu dibiarkan, sama kayak anak kecil dibiarkan nyusu dari kecil sampai 5 tahun lebih masih mau nyusu terus itu. Ya. Sampai besar pun masih mau nyusu itu. Karena dari kecil nggak disapih. Makanya kata Muhammad Al-Busiri, Syekh Muhammad Al-Busiri yang menulis Burdah,
Wa nafsu katifli entuh milu syab'ala, tapi wa in taftimhu, kalau kalian sapih sejak 2 tahun, yan fatimi, maka akan tersapih. Sejak 2 tahun sudah nggak mau minum susu, malu dia kalau disusui. Tapi kalau dibiarkan terus, ya nggak berhenti-berhenti. Nafsu itu begitu, diri kita begitu. Ketika malas kita mau sholat, kok kita turuti, besoknya kita turuti terus, nggak akan dia terus ngajak sholat sendiri, nggak akan. Kalau nafsu kita biarkan, tidak dipaksa, sampai kapanpun nafsu ini tidak akan mau untuk berbuat baik. Karena nafsu itu la ammaratun bisu', nyuruhnya ke yang buruk saja. Nafsu makan, nafsu berhubungan badan, nafsu itu banyak kali nafsu. Susu, pas pula itu. Suma ata'ala qaumin ala aqbalihim riqa'un. Ya, jadi sholat 5 waktu itu pun harus dipaksa. Terlebih sholat subuh. Siapa yang istiqomah sholat subuh, Masya Allah, rezekinya akan mudah. Rezeki itu bukan cuma duit, kerjaan, rezeki ilmu juga rezeki. 40 hari minimal sholat subuh berjamaah, pasti kehidupanmu akan berubah. Sampai ada ulama berani dia menjamin begitu. Ada orang kesulitan, tanya sama ulama, bagaimana cara supaya keluar dari masalah ini? Kamu sholat subuh berjamaah 40 hari, 40 pagi tanpa terputus, artinya setiap hari sholat jamaah subuh. Kalau kamu enggak berubah, maka kembali ke saya, tapuk cangkemku, istilahnya ngono. Sampai berani begitu. Sholat subuh berjamaah. Tapi bukan berarti setelah 40 hari terus enggak sholat subuh meneh ya. Maksudnya setelah 40 hari dilanjutkan. Suma ta'ala qaumin ala akbalihim riqa'un. Kemudian Nabi diperlihatkan ada kaum yang di depannya ada tutup. Wa ala adbarihim riqa'un, di belakangnya juga ada tutup. Yusrahuna kama tusrahul ibil, diseret-seret kayak unta yang diseret-seret itu. Kayak kambing yang diseret-seret pakai tali itu. Ini kaum kenapa ini? Ditutup tapi diseret-seret. Wa yaquluna ad-dhari, dan makan duri. Wa zakum, dan duri yang ada di neraka itu, zakum ini dalam surah Ad-Dukhan. Masya Allah. Kalau dhari la yusmin wa la yughni min ju'. Gimana sebelumnya? Kalau ngulangi kayak gitu Pak ya, kalau dari depan baru enak ya kan. La yusminu wa la yughni min ju', al ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak makan kecuali dhari. Dhari itu duri yang ada di neraka. Makanannya ahli neraka itu duri. La yusminu, enggak membuat gemuk, wala yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan lapar. Ya duri gimana mau menghilangkan lapar? Masya Allah. Tusqa min ainin aniyah, tusqa min ainin aniyah, disiramkan air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun, tak ada makanan bagi mereka. Illa min dhari, kecuali dari duri
duri neraka. Makanan orang ahli neraka adalah duri-duri. Masya Allah. Begini kalau di dunia berani-berani mau daftar lagi. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tak ada makanan bagi mereka kecuali duri. Duri neraka. Wa yaquluna dhari' wa zaqqum. Sama ini kayu yang ada di neraka. Nabi diperlihatkan itu orang diseret-seret, ditutupi, diseret-seret, dan ada orang yang makan duri-duri di neraka. Warodfa jahannam, dan makan bara apinya api neraka jahanam. Bara apinya neraka jahanam itu makanannya megang mancis nyala saja nggak tahan. Ini bara apinya itu yang menyala itu dimakaninya. Sekoyo apa rasanya? Wahijaratiha, dan batu-batunya neraka jahanam. Faqala, kemudian Nabi bertanya, man haula ya Jibril? Wahai malaikat Jibril, siapa mereka itu malaikat Jibril? Orang kok makani duri-duri, makani bara api, itu siapa mereka Jibril? Faqala haula alladzina la yu'adduna shadaqati amwalihim wa ma dhalamahumullahu syai'an. Mereka itulah orang-orang yang ketika di dunia tak mau bersedekah, tidak mau memberikan zakat dari harta-harta mereka kepada orang miskin. Harta yang sudah sampai nisabnya, yang setiap tahun seharusnya dikeluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan, maka hukuman bagi mereka itu di neraka makan bara api jahanam. Makan duri-duri jahanam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ini banyak orang pahamnya zakat itu cuman zakat fitrah. Zakat mal itu dianggap tidak wajib. Padahal zakat mal itulah kalau dilaksanakan jarang ada orang yang kekurangan. Kalau orang mau melaksanakan zakat mal, maka banyak orang yang terbantu. Karena jumlah zakat mal itu mestinya lebih banyak daripada zakat fitrah. Memang zakat fitrah setiap individu. Tapi zakat mal satu orang punya harta satu nisab. Yang punya harta misalkan gaji misalkan 10 juta. Sampai setahun 100 juta lebih, hitunglah 100 juta. Kalau dizakati 2,5% sudah keluar 2.500.000. 2.500.000 satu orang satu keluarga. Kalau satu kampung ini ada 100 orang yang berzakat, 2.500.000, dan mestinya hartanya tak mungkin cuman 100 juta tok, bisa bertambah. Berarti jumlah zakat yang terkumpul pun lebih banyak. Kalau misalkan ini bisa disalurkan ke masyarakat setempat, apa enggak banyak yang terbantu dari zakat mal ini? Untuk usaha, satu orang terbantu, dua orang terbantu, sehingga berkuranglah jumlah kemiskinan. Zakat mal, kesadaran diri masing-masing. Ini mendekati Ramadan, kalau bisa zakat mal kembali diingatkan kepada jamaah, sehingga banyak orang yang terbantu. Apa sekarang masa-masa sulit, apalagi sekarang masa-masa sulit. Zakat mal. Apa hukumannya tadi yang enggak berikan zakat? Makani bara api neraka. Makani duri-duri yang ada di neraka jahanam. Summa mana tadi? Wa ma dhalamahumullah, dan Allah tidak mendolimi mereka.
tidak mendolimi mereka dengan suatu apapun. Mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri dengan tidak membayar zakat. Summa ta'ala qaumin baina aydihim lahmun nadij. Kemudian Nabi diperlihatkan ada kaum yang di hadapannya ada daging yang matang di dalam sebuah tungku, kendil. Bahasa kendil itu paham nggak kendil? Semacam tempat kayak tungku besar itu isinya daging, kuali. Nah, ada daging yang sudah matang. Walahmun akhor, niun, ada daging lagi yang satunya itu sudah mentah, udah begitu bau lagi, jorok, busuk. Faja'alu ya'kuluna minan ni, tapi orang ini lebih memilih makan daging yang justru yang jorok ini tadi. Daging yang buruk ini tadi yang dimakan, yang bersih nggak dimakan. Wa yada'una an-nadid, justru ditinggal itu yang matang, yang bersih tadi, aktif, yang enak, at-thayyib, yang bagus. Faqala ma hadza ya Jibril, itu apa itu Jibril? Orang kok malah milih daging yang buruk, wong di sampingnya ada daging yang mateng, yang enak tinggal makan, kalau malah milih daging yang mentah, yang tidak bagus. Qala, maka Jibril menjawab, Jibril alaihissalam menjawab, hadzal rajul min ummatik, ya Muhammad, itu laki-laki adalah umatmu. Takunu indahul mar'ah al-halal at-tayyibah, dia punya istri yang cantik, yang halal, bisa dimintai kapanpun. Dia punya istri yang sudah sah, yang halal untuk disetubuhi. Fayati imro'atan khabithatan, tapi dia mendatangi perempuan yang tidak halal. Dia mendatangi perempuan yang tidak mahram. Punya istri yang halal, tapi malah suka cari perempuan-perempuan yang tidak halal. Datang dia di warung yang di situ ada penjaganya perempuan. Perempuan ini pahenol, perempuan ini pakai pakaian yang seksi. Betah dia sampai malam-malam ditungguinya. Padahal di rumah istrinya ada. Padahal di rumah ada istrinya yang halal. Serius loh Pak ini Pak. Serius ini. Lebih suka orang yang di luar daripada yang di rumah. Mohon maaf, kalau misalkan kita di luar melihat yang menggetarkan hati kita, kata Nabi, pulanglah, di rumah ada istri kita, karena yang kamu lihat di luar itu barangnya sama kayak yang di rumah punya istri kita. Pulang ke rumah, ajak istrimu mau ngapain saja. Kalau di luar nggak pakai baju, misalkan bajunya nggak lengkap pakaiannya, pulang istrimu suruh telanjang tengoki. Loh serius? Pulang istrinya suruh telanjang tengoki di kamar, tapi jangan di luar. Halal, wallahi halal. Itu untuk menjaga mata kita dari kemaksiatan, daripada nengok yang di luar yang haram. Tapi anehnya kadang kita itu lebih enak nengok rumput tetangga lebih hijau. Baiknya setan. Kalau sudah begini itu sudah apa? Sudah setan. Makanya ini tadi, nanti hukumannya di sana apa? Makani daging busuk ketimbang daging yang matang, yang halal, yang ada di hadapannya. Faja'alu yaquluna minan ni al-khabis wa yada'una an-nadij at-tayyib.
Ditunggui perempuan itu yang tidak mahram sampai pagi. Naudzubillah, kadang malah berhubungan dengan perempuan yang tidak mahram, yang tidak halal. Wal mar'atu taqumu min indi zawjiha halalan, padahal dia punya suami yang halal, thayyiban fatati rajulan khabisan. Begitu juga ada perempuan yang di rumah ada suaminya, tapi dia selingkuh sama laki-laki lain. Iki juga podo wae. Iki musim, ya, musim sing jenenge pelakor. Ternyata pelakor itu bukan cuman dari orang-orang yang belum punya pasangan, sama-sama sudah punya pasangannya. Hati-hati. Sering terjadi gara-gara reunian. Reunian itu biasanya suami istri yang terlalu bebas membiarkan pasangannya, itu dibiarkan pergi sendiri-sendiri, itu bahaya. Apalagi reuniannya itu tidak sesama jenis atau campur. Reuni apa? Reuni dulu waktu kuliah, reuni angkatan sekian, reuni SMA, reuni ini. Dan kawan SMA, kawan kuliah itu tidak semua perempuan, tidak semua laki-laki. Biasanya itu malah maunya sendiri-sendiri, nggak sama pasangannya yang sudah sah. Sehingga nanti di tempat reuni itu dia melihat dulu yang pernah ada hati sama dia. CLBK apa jenenge? Apa Ustaz CLBK ini? Cinta lama. Hah? Bersemi kembali. Tahu aja ya. Jangan-jangan begitu pernah. Naudzubillah min. Hati-hati kalau istri bilang mau reunian, Bang. Pak, izin mau reunian. Izin mau reunian, kita nggak diajak, jangan kasih. Begitu juga bapak-bapak kalau diajak reunian sama kawan-kawannya, istrinya diajak. Ya, hati-hati sekarang. Hati-hati. Penculik anak itu lebih bahaya lagi penculik bapak-bapak. Sekarang penculik bapak-bapak itu juga ada, yaitu pelakor. Makanya gara-gara reunian berapa orang yang rusak rumah tangganya gara-gara acara reunian? Banyak sekali. Pertama ya begitu, reunian dibiarkan, enggak dikawani pasangannya, suami atau istrinya. Di sana tukar nomor. Gampang sekali itu. Ya. Jalan setan dari situ gampang sekali. Makanya hati-hati. Hati-hati. Itu nanti hukumannya apa di sana? Makan daging busuk daripada yang matang milih yang busuk. Enggak ngeri Ustaz kalau cuman makan daging busuk. Masalah ini di neraka, bukan cuman makan daging busuk tok. Masalahnya ini di neraka. Hati-hati. Fatati rajulan khabisan fatabitu ma'ahu hatta tusbiha. Suma'ata ala khasyabatin ala tariq, lalu Nabi diperlihatkan kayu yang di jalan. La yamurru biha saubun wala syai'un illa kharaqathu. Tidaklah melewati kayu itu suatu apapun dari pakaian dan semuanya kecuali akan membakarnya. Faqala ma hada ya Jibril, apa itu kayu kok kayak gitu? Semua yang lewat terbakar dibuatnya. Hadza mislu aqwamin min ummatik. Itu adalah perumpamaan kaum-kaum dari umatmu wahai Muhammad. Yaqumuduna ala tariq, mereka itu duduk-duduk di jalan. Fayaqta'unahu, lalu mereka begal. Apa? Begal. Ini yang suka begal. Berarti semua itu sudah
digambarkan di sana. Dulu waktu Isra wa Mi'raj Nabi semua sudah disindir lewat penampakan-penampakan yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad. Wala taqudu bi kulli siratin tu'aduna wa tasudduna an sabilillah. Wa ra'a rajulan isbahu fin nahrin, kemudian Nabi melihat ada laki-laki yang berenang di sungai min damin, dari darah. Ada yang berenang di sungai dari darah. Yulqamu al-hijarah, dilempari batu. Faqala ma hada ya Jibril, malaikat Jibril, apa itu? Ada kaum dilempari batu, dia berenang di sungai darah. Asal mau ke tepi dilempar batu, asal mau ke tepi dilempar batu terus, enggak siap-siap. Hada mathalu akilir riba, ini adalah perumpamaan orang-orang pemakan riba. Hati-hati. Sumata ala rajulin qad jama'a khuzmata khatobin. Ada yang baca khizmata khatobin, ada yang baca khuzmata khatobin. Mengumpulkan bongkoan kayu lastati'u hamlaha, tapi enggak mampu dia mengangkatnya. Sudah diikat itu kayu banyak-banyak, mau diangkat gak kuat. Dikumpul kene diangkat gak kuat, ngono terus gak kuat terus. Kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, apa itu? Ada orang mengumpulkan kayu, dikumpul ke, diangkat gak kuat, dikumpul ke terus. Wa huwa yazidu 'alaiha, ditambahi meneh, wis gak kuat ditambahi meneh lho. Piye to wong iki? Hadza ar-rajul min ummatik. Ini adalah laki-laki dari umatmu wahai Muhammad. Takunu indahu amanatun nas, mereka itu membawa amanah-amanah manusia. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi kepala desa, jadi bupati, wis apalah kowe. Dia pengen dipilih oleh umat, pengen dijadikan pemimpin, tapi tak mampu membawa amanat itu. Sekarang orang suka jadi pemimpin, tapi nggak sanggup untuk membawa amanah itu. Masya Allah. Kadang malah ada yang sengaja mau jadi pemimpin itu gara-gara pengen ngumpulkan dunia. Sehingga mau jadi pemimpin pun habis-habisan mengeluarkan biaya. Pas waktu jadi pemimpin banyak-banyak cari uang balik. Sebelum selesai uang baliknya sudah ketangkep KPK, selesailah tumpur. Beberapa bulan yang lalu ada pemimpin dari kabupaten tetangga sebelah itu ketangkep ya, gara-gara mau korupsi. Coba, aku kalau ingat pemimpin-pemimpin begitu, ingat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mau ditambahi gajinya ada marah-marah. Ada pemimpin kayak gitu, mau ditambahi gajinya itu marah-marah. Kalau sekarang orang nggak ditambahi gajinya baru marah. Umar bin Khattab dengar mau ditambahi gajinya itu marah-marah. Kamu tahu aku ini meniru siapa? Aku ini meniru kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu sendiri bagaimana kehidupan kekasihku, orang yang aku cintai Muhammad. Muhammad saja tidur di pelapah kurma, punggungnya kalau bangun tidur itu membekas pelapah kurma. Saking sederhananya Rasulullah. Seperti itu manusia yang aku teladani. Malah kau menawarkan kepada aku kemewahan, kau mau tambahi lagi gajiku. Itu Umar bin Khattab. Ini orang yang mengumpulkan amanah.
tapi justru tidak mampu untuk membawa amanah tersebut. Yang paling berat adalah ini, amanah. Paling berat adalah amanah. Wala yaqdiru ala adaiha, tidak mampu untuk menunaikan amanah-amanah tersebut. Wa yuridu ayatahammala 'alaiha, tapi pengen untuk membawanya. Pengen membawa kayu tadi, pengen ngumpulkan kayu sudah diikat, pengen dibawa, tapi apa daya tak mampu. Sama kayak orang yang mau jadi pemimpin tapi tidak mampu untuk membawa apa yang dipimpin. Wa ata'ala qaumin tuqradu alsinatuhum bi wa shifahuhum bi maqarid min hadidin. Kemudian Nabi nampak ada orang yang digunting lidahnya dengan gunting dari besi. Asal terpotong, sudah kesakitan, pingsan, balik meneh, potong meneh, kesakitan, pingsan, balik meneh, potong meneh, terus ngono terus. Kullama quridot adat kama kanat la yafturu anhum, enggak berhenti-berhenti. Faqala man haula ya Jibril, itu siapa mereka itu ya Jibril? Qala haula'i, mereka adalah khutubaul fitnah, mereka adalah ahli khutbah. Khutba'u ummatika, mereka adalah ahli khutbahnya umatmu. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata apa yang tidak mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Aku kalau bahas kayak gini aku merasa takut sekali. Aku paling banyak ngomongku di sini bicara yang baik-baik, kayak semua sudah bisa melaksanakan. Ya, ini dipotong lidahnya. Jadi secara umum asal yang haram, misalkan seperti minum khamr, berzina, berjudi, seperti itu. Inti daripada kita menyampaikan agama yang paling dasar kan itu. Tapi kok kita tidak mampu mengamalkannya, masih mau berbuat yang haram-haram itu tadi. Nah, itu termasuk yang di sini tidak mampu melaksanakan apa yang disampaikan. Ya kalau enggak ada orang yang mampu menyampaikan apa yang disampaikan. Sulit menemukan orang sekarang kalau misalkan setiap apa yang disampaikan harus bisa diamalkan terlebih dahulu. Ya gak ono. Ya. Jadi secara umum saja. Itu adalah khutba'u ummatika, itu adalah orang-orang yang pandai ceramah dari umatmu itu Muhammad. Mereka itu pandai ceramah tapi tidak pandai mengamalkan. Piye kena kabeh lah sing seneng khutbah ini. Kena kita Ustaz ini. Bahaya ini. Lewati sajalah ini ya. Setuju. Bimaqarid min hadidin kullama quridat adat. Yes, biar adil. Kama kanat la yafturu anhum faqala man haula ya Jibril haula khutba'ul fitnah. Khutba'u ummatika yaquluna ma la yaf'alun. Yes, wa marra yakumul lahum wa marra biqaumin lahum adfarun min nuhasin. Kemudian Nabi melihat ada kaum yang punya kuku-kuku min nuhasin, dari tembaga. Kuku-kukunya itu tajam, mengkilat dari tembaga. Yahmusuna biha wujuhahum, mencakar-cakar wajahnya. Wasudurahum, dan mencakar-cakar dadanya. Masya Allah. Faqala, kemudian Nabi bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula alladzina ya'kulun luhuman nas, mereka itu orang-orang yang memakan daging-dagingnya manusia. Loh, daging manusia kok dimakan?
Haula alladziina yaqulun luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim, dan membahas, menggibah harga dirinya manusia, suka gibah, suka menjelekkan orang lain, itu nanti hukumannya mencakar muka dan tubuhnya sendiri. Ngomongi kejelekan orang lain, masya Allah. Wa ta'ala juhrin sohirin, kemudian Nabi ditampakkan ada lubang yang kecil, yakhruju minhu saurun azim, tapi keluar dari lubang itu sapi jantan yang besar. Ada lubang kecil, kemudian dari lubang itu keluar sapi jantan yang besar. Loh, sapi ini lucunya itu mau balik lagi ke lubang itu, iso apa enggak? Ya enggak iso. Keluar sapi dari lubang yang kecil, sapi jantan yang besar. Setelah keluar mau balik lagi, ya gak iso tau kayak ngono. Faja'ala as-sauru yuridu ayarji'a min haitsu kharaja fala yastati'u faqala ma hadha ya Jibril, wahai malaikat Jibril, itu apa itu? Qala hadzal rajul min ummatik, ini adalah laki-laki dari umatmu nanti wahai Muhammad. Yatakallamu bil kalimah al-azimah, dia itu berkata dengan sesuatu yang besar, sumayandam, kemudian dia menyesali perkataan itu, sumayandamu alaiha fala yastati'u ayyaruddaha, enggak bisa dia membalikkan keadaan seperti semula. Dia mengatakan sesuatu hal yang besar tentang dunia atau tentang akhirat, kemudian ternyata tidak terbukti atau salah. Ini dia menyesal dan mau bertaubat, tapi tidak bisa lagi, sudah terlambat. Akan ada kiamat besok tanggal ini, bulan ini, tanggal ini, jam ini. Ternyata nggak jadi kiamat. Wis lewat tanggale, uwisin lah kaya ngono. Iki umpamane ngono. Umpamane ngono. Atau mengatakan sesuatu tentang akhirat, hal yang besar, tapi tidak benar. Kemudian dia setelah sadar mau bertobat, sudah terlanjur menyebar, nggak bisa lagi ditobati. Masya Allah, ini luar biasa, luar biasa. Saya teringat akhir-akhir ini ada yang viral dari Ustadz. Mungkin ini mengomongkan orang lain, tapi biar maksudnya jangan sampai terjerumus. Membahas tentang masalah Al-Quran. Ini masalah akhirat juga ini. Bahwa orang yang bersedekah maka akan dikembalikan 10 kali lipat. Sedekah 1 juta akan kembali berapa? 10 juta. Dalam waktu 2 minggu paling lambat. Nggak percaya kafir. Oh, ini ngeri. Sementara jejak digital itu kejam. Itu rekaman itu sampai nanti anak cucu itu masih bisa dibuka. Masya Allah. Bagaimana mau menghilangkan itu? Sudah menyebar ke seluruh dunia. Ayo, siapa yang mau sedekah 1 juta akan diganti 10 juta dalam waktu yang dekat, paling lambat 2 minggu, paling cepat 2 minggu, paling lambat 1 bulan. Ya. Percaya enggak kalau itu akan diganti Allah? Orang pun bingung, gak percaya, Al-Qur'annya katanya ada, nek percaya kok tapi kok koyoke kok mbujuk. Akhirnya orang bingung, nggak percaya kafir, sampai gitu pula, makin takutlah. Ini sesuatu yang besar tentang akhirat. Hati-hati kalau ngomong. Al-Qur'annya ada, ini dibaca, masalul ladzi yanfikuna sampai akhir. Kalau ada misalkan biji-bijian itu mengeluarkan satu uli itu bercabang-cabang bisa sampai 700, berarti 1 kali nanti
lipat gandakan sampai 700. Makanya kalau kita infak, kita sedekah, nanti akan dibalas seperti yang sama dan 10 kali lipat minimal. Paling banyak 700 sampai tidak terhingga. Orang ya semangat, ternyata nggak ada balasannya. Aku sudah sedekah kereta, kok nggak balik jadi mobil. Sedekah Avanza, maksudnya biar jadi apa Alphard atau apa Fortuner, kok nggak tekan-tekan. Orang memahami Al-Quran tapi dengan hawa nafsu. Hati-hati. Allah itu balas itu pasti. Kalau kita sedekah itu bahasa Allah, siapa yang mau menghutangi Allah, meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, ya, Allah pasti akan melipat-lipat gandakan balasannya. Tapi balasannya kan Allah yang balas, ya terserah Allah. Kalau kita misalkan infak kepada masjid ini 1 juta, jangan mengharapkan kemudian 10 kali lipat, berarti 10 juta dari Allah. Allah itu balesnya bukan cuma lewat materi. Anak kita yang seharusnya sudah ditabrak kereta pas nyebrang jalan, nggak jadi ditabrak gara-gara sedekah kita tadi. Istri kita yang di rumah pagi-pagi mau dirampok orang, diselamatkan oleh Allah, itu juga rezeki balasan dari Allah. Keluarga kita nggak ada yang sakit, padahal tetangga-tetangga kita kena flu, kena demam, kena pilek, itu juga rezeki dari Allah. Keluarga kita sehat semua. Kalau enggak sudah berapa ya Allah, kawanku kena, anaknya kena penyakit apa itu, paru-paru basah atau apa, anaknya kecil. Ya musim-musim apa ini? Enggak ada BPJS-nya. Kena berapa itu nginep 1 malam di rumah sakit? Ya banyak itu, beberapa hari sudah habisan duit. Makanya kita itu kalau memahami Al-Quran nggak boleh pakai pikiran sendiri, harus mengikuti apa kata ulama. Hati-hati. Wa bainama huwa yasir, kemudian ketika Nabi mau berjalan kembali, idda'ahu da'in, kemudian ada orang yang memanggil an yaminihi, dari sisi kanannya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, undurni, tengok saya wahai Muhammad, as'aluka, aku mau bertanya kepadamu. Falam yujibhu, tapi Nabi enggak jawab. Lanjut terus. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mahadha, siapa itu tadi? Kemudian malaikat Jibril menjawab, hada da'il Yahud, itu orang yang manggil-manggil tadi adalah orang yang memanggil orang Yahudi, pengundangnya orang Yahudi. Amma innaka lau ajabtahu, ingat kalau saja tadi kamu menjawabi panggilannya orang tadi, maka umatmu pasti akan condong ke orang Yahudi. Islam tapi ke Yahudi-Yahudian. Ayo mau piye gambarane. Kemudian berjalan lagi, fa bainama huwa yasiru idda'ahu da'in an shimalihi. Ketika berjalan lagi ada yang lagi memanggil dari arah kiri. Dipanggil-panggil Nabi, ya Muhammad undurni as'aluka, aku mau bertanya kepadamu wahai Muhammad, tengok saya, berhenti. Falam yujibhu, tapi Nabi enggak menjawab. Faqala ma hada ya Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Qala hada da'in Nasara, itu adalah pengundang dari orang-orang Nasara. Kalau saja ama innaka law ajabtahu latanassarat ummatuka, tadi kalau kamu menjawab panggilannya, maka umatmu akan condong kepada umat Nasara. Nabi enggak menjawab saja, sekarang sudah banyak orang yang condong ke Nasara, apalagi dijawabi. Saiki wis ana sing rebana di gereja, ceramah di
gereja. Tola'al badru alaina ning gereja. Alhamdulillah. Ini enggak dijawabi oleh Nabi Muhammad. Sudah banyak yang tanos sorot condong ke Nasoro. Apalagi Nabi menjawabi, apa gak rusak umat. Di gereja ceramah orang Islam. Dengan bangganya ia mengatakan, kalau ada orang manggil saya, apakah saya ini agen orang Kristen? Saya bilang, saya bukan agen, tapi saya grosirnya, katanya. Artinya dengan terang-terangan dia itu sudah tanpa malu-malu mengakui itu. Biasa dia mengajak orang untuk masuk Kristen, padahal dia Islam. Ada orang yang profesinya seperti itu ada. Masya Allah. Ini zaman nih kayak gini, macam-macam ada semua model-model manusia. Wa bainama huwa yasiru huwa bimra'atin hasiratin andiraiha. Ada perempuan yang menyikap lengannya, wa alaiha min kulli zinatin khalaqahullahu ta'ala. Kemudian di lengannya itu banyak sekali perhiasan-perhiasan, penuh tangannya dengan perhiasan. Faqalat ya Muhammad undurni, wahai Muhammad tengoklah saya, wahai Muhammad saya mau bertanya, as'aluka. Falam yaltafit, tapi Nabi tidak menoleh ilaiha, kepada perempuan tadi. Faqala man hadhihi ya Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa ini wahai malaikat Jibril? Qala tilka dunya, itu adalah dunia. Ama innaka law ajabtaha, ketahuilah wahai Muhammad, kalau tadi kamu menjawabi undangannya, kamu menoleh kepadanya, lahtarat ummatuka ad-dunya, maka umatmu akan memilih dunia alal akhirati, dan mengalahkan akhirat. Pedonyan kabeh umatnya Nabi Muhammad. Untung Nabi tidak menjawabi. Wa bainama huwa yasiru itu huwa bi syaikhin yad'uhu muntahiyan an nitoriki. Kemudian Nabi ketika berjalan lagi nampak ada kakek-kakek. Kakek-kakek memanggil-manggil Nabi Muhammad sambil minggir dan haluma ya Muhammad. Faqala balsir, tetapi berjalanlah. Haluma ya Muhammad, haluma ya Muhammad. Faqala man hada ya Jibril, siapa itu wahai malaikat Jibril? Hada aduwwullahu iblis, itu adalah musuhnya Allah, yaitu iblis. Arada antumila ilaih, dia pengen kamu menoleh kepadanya wahai Muhammad. Wasara fa idza huwa bi ajuzin. Untung Nabi itu tidak menoleh iblis. Kalau menoleh iblis mungkin kita akan mengikuti jejak perilakunya apa? Iblis. Enggak pun begitu, kadang sikit-sikit masih mau mengikuti apa? Iblis. Kalau malah tadi noleh cemana? Fa idza huwa bi ajuzin, ada yang orang yang sudah tua renta kali, tuwek kali. Ala janibi tariq, di sisi jalan. Faqalat ya Muhammad undurni, tunggu saya wahai Muhammad, as'aluka, aku bertanya, mau tanya sama kamu. Falam yaltafit, tapi Nabi tidak menoleh ilaiha, kepada nenek-nenek yang tua kali tadi. Faqala man hadihi ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala innahu lam yubqi min umri dunya illa ma baqiya min umri hadil ajuz. Tidak tersisa umur dunia kecuali kayak umurnya nenek-nenek ini. Artinya dunia ini sudah sangat tua sekali. Jadi memang jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi diutus itu Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman itu berarti Nabi yang terakhir
dan tidak ada nabi selain setelah Nabi Muhammad. Setelah Nabi apa? Kiamat sudah. Umurnya itu cuman berapa aja, berapa? Paling cuman 1 hari setengah. 1500 tahun. Ya wis sudah 1400 43 42 teman. 43. Wis delok meneh. Ada ulama ahli hadis enggak sampai 1500, tidak lebih dari 1500. Kata ulama ahli hadis. Berarti kita harus siap. Itu kata ulama ahli hadis. Ya. Tidak sampai 1500. Tidak kurang dari 1400. Ini sudah lewat 1400. Tapi tidak melebihi 1500. Ini sudah 1440. Berarti sejelok meneh lah ya. Makanya sing durung kawin cepet to kawin. Sing durung kawin cepet to dang kawin. Selak kiamat Dajjal keluar nggak jadi kawin. Keburu Dajjal keluar ini. Ini kabar-kabarnya mau keluar. Oh ya, ada berita yang beredar viral kok. Katanya Habib Umar memimpikan bahwa ikatan Dajjal lepas. Kalau dengar kabar-kabar seperti itu, jangan langsung disebarkan. Jangan langsung disebarkan. Kalau belum tahu langsung dari sumbernya. Apakah Habib Umar sudah mengakui itu? Tengok dulu murid yang paling dekat dengan Habib Umar siapa. Cari tahu dululah. Jangan langsung di-share, disampaikan. Ya. Walaupun adalah salah satu ustadz yang bilang seperti itu. Habib Umar sudah memimpikan bahwa ikatan Dajjal sudah lepas. Berarti kalau sudah lepas berarti tinggal keluarnya. Ya kalau sudah lepas sudah pasti sudah keluar. Sudah jalan-jalan, boni pasar malam, boni ini gak ngerti. Yang pasti jangan langsung disebarkan, cari dulu kebenarannya. Tabayun, ini zaman fitnah, yang kayak gitu-gitu itu pasti banyak. Ternyata nggak benar. Habib Umar belum pernah ngomong seperti itu. Itulah orang-orang yang mencatut nama ulama besar supaya berita ini menjadi meyakinkan. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Ada dulu juga katanya Habib Umar memimpikan bahwa Habib Rizik naik kuda putih itu apa itu? Ya, berita-berita semacam itu yang beredar itu jangan langsung disampaikan dulu, cari kebenarannya dulu. Karena pasti banyak orang yang mencatut nama orang-orang ulama yang hebat. Supaya apa? Berita itu semakin meyakinkan. Lebih baik tabayun dulu ya. Ya, tabayun dulu. Cukuplah dosa untuk orang yang ketika mendengar berita langsung disampaikan. Pasti dosa. Mendengar berita langsung disampaikan, dapat info langsung di-share. Sudah menyebar, ternyata salah beritanya. Mau ditarik balik, dihapus, udah menyebar kemana-mana. Menyesal. Kayak tadi ada sapi jantan keluar dari lubang yang kecil, sudah keluar mau balik lagi gak iso. Sama kayak kita kalau sudah nge-share informasi yang belum tahu kebenarannya, ternyata sudah tahu sudah itu salah, mau ditarik balik sudah nggak bisa lagi. Kalau ini sudah jelas, ulama hadis mengatakan umur dunia lebih dari 1400 dan tak kurang dari 1400, tak lebih dari 1500.
Memang dari dua ulama hadis besar, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani salah satunya. Sudah, itu adalah Qissatul Mi'raj, namun belum siap, masih banyak lagi. Semoga kita bisa menyelesaikan ini sebelum datang Ramadan. Karena itu saya bilang Qissatul Mi'raj itu sangat banyak. Kalau dibahas cuma 1 jam lewat acara-acara seremonial peringatan Isra Mi'raj, nggak akan selesai dengan tuntas. Maka lewat kajian yang berlanjut seperti ini, kita akan bahas mulai awal sampai tuntas, sehingga benar-benar kita paham sejarah dari awal sampai akhir Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Demikian mungkin dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.